kuntum ukhrijat linnas, kuntum khaira ukhrijat linnas, ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua berkumpul bersilaturahmi, bertatap muka di tempat ini dengan limpahan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat-nikmatnya telah diberikan kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah kita mampu melaksanakan satu kegiatan yang telah kita rencanakan, walaupun kegiatan itu boleh dikata cukup mendadak dalam pelaksanaannya, namun berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua Allah berikan kemudahan. Syukur alhamdulillah kita semua berkumpul tadi sama-sama menyaksikan adanya pengesahan struktural baru bagi organisasi SSDG Korwil Jakarta Raya, yang mana ketua yang lalu Pak Enda telah beralih jabatan menjadi pembina SSDG Korwil Jakarta Raya, dan juga posisi Pak Enda sebagai ketua Jakarta digantikan oleh Andriansah sebagai ketua SSDG Korwil Jakarta Raya yang baru, masa bakti insyaallah 2023 sampai 2025. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang pertama kali yang perlu saya ralat adalah tentang berjalannya kepengurusan SSDG Korwil Jakarta Raya. Jadi tanggal 20 Februari 2023 itu genap telah berusia 2 tahun, bukan 3 tahun. Ya. Ini salah ini kalau ditulis 2020 sampai 2023. Karena apa? SDG lahir 17 Juni 2020. SDG itu lahir. Masa Korwil dulu yang ada? Iya. Jadi SDG itu lahir tanggal 17 Juni 2020. Tayangan pertama yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2020. Dan tayangan kita yang pertama tanya jawab offline pada tanggal 20 Juni 2020. Ya, jadi 2020 salah itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, itulah namanya manusia, nggak luput dari salah dan khilaf. Pertama sekali saya bersyukur dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Enda yang telah menjalankan amanah yang saya berikan secara langsung selama 2 tahun memimpin Korwil Jakarta Raya. Memang banyak sekali suka duka, arus ombak ataupun angin puting beliung yang menerpa struktural Korwil Jakarta Raya. Tapi itulah realita hidup. Ya, realita hidup itu seperti itu. Tidak ada sesuatu yang berjalan dengan mulus. Jangankan kita sebagai manusia yang serba kekurangan, perjalanan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun
banyak melalui rintangan, kendala, hambatan, godaan, ujian, cacian, hinaan. Itulah hakikatnya perjalanan dakwah. Yang ketika sahabat-sahabat sekalian sudah beriktikad bergabung dengan SDG, syiar dalam jelas, syiar dalam gelap, itu secara otomatis yang pertama sekali Allah akan menguji kesungguhan. Karena apa? SDG ini didedikasikan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan misi SDG pada poin yang kedua. Jadi secara otomatis yang Allah lakukan adalah menguji dulu, menguji kesungguhan kita ketika kita masuk dan bergabung dalam wadah syiar SDG. Benar gak nih? Betul-betul mau ikut berjuang di dalam SDG, di dalam tubuh SDG. Sehingga dalam perjalanannya itu gak sedikit sahabat-sahabat yang mulai dihinggapi rasa ragu-ragu, benar gak sih SDG? Atau hal-hal kecil yang membuat dia sangat kecewa, benar. Padahal hal simpel, sepele, tapi seolah-olah terasa begitu besar. Sehingga dengan mudah dia langsung live group dari wadah grup SDG. Jadi hakikatnya apa yang kalian telah lakukan dan putuskan bergabung di dalam tubuh syiar dalam gelap ini bukan sesuatu yang mudah dan ringan. Allah pasti akan uji peran kita, kedudukan kita, upaya-upaya kita. Allah akan uji. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita kerjakan ataupun yang kita niatkan, musuh kita yang nyata yaitu syaitan pasti akan berusaha untuk menghalang-halangi agar kebaikan yang telah kita lakukan gugur, agar niat kebaikan yang akan kita kerjakan batal. Itu upaya syaitan dalam menggoda kita. Seperti itu. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan, syaitan berusaha untuk menghilangkan itu semua. Dihembuskanlah sifat riya. Ya SDG Korwil Jakarta kalau nggak ada saya udah hancur dari kemarin. Mulai membuka jasa ini. Kegiatan SDG Korwil Jakarta kalau nggak saya sumbang tuh nggak akan ada kegiatan itu. Mulai ungkit-ungkit kebaikan. Kenapa setan selalu membisikkan kita terhadap hal-hal itu? Mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, semua dalam upaya menggugurkan nilai pahala kita. Karena apa? Perbuatan riya adalah satu perbuatan yang akan menggugurkan kebaikan dan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridho Allah, secara otomatis kebaikan yang kita lakukan baik kecil maupun besar tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap apa yang kita lakukan di wadah ini, niatkan semuanya untuk Allah dan untuk syiar agama Allah, bukan untuk yang lain. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa di antara hamba-hambanya yang Allah tempatkan sebagai umat terbaik. Ini pilihan Allah. Dan kita ini semua termasuk calon-calon yang akan dipilih sama Allah. Tergantung lulus atau tidaknya kita dalam menjalani ujian-ujian Allah sebagai seorang pejuang agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-10 yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu petunjuknya kepada kita. Kuntum, kalian semua hamba-hamba Allah, khaira ummah, adalah sebaik-baik umat. Ya Allah sendiri yang menilai kita ini hambanya sebagai sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kaum, sebaik-baik kelompok. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Jadi awalnya Allah mengkhususkan kepada hamba-hambanya, kuntum, kalian semua hamba-hamba Allah, umat Islam, menjadi sebaik-baik umat yang Allah lahirkan untuk seluruh manusia. Apa yang membuat umat ini menjadi umat terbaik? Allah lanjutkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena umat ini memiliki dua sifat, memiliki dua kewajiban terhadap seluruh manusia. Apa kewajiban itu? Ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf, senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Wa tanhauna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari segala bentuk keburukan, kemungkaran, kezaliman, kejahatan. Wa tu'minuna billah, dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat yang sangat menarik perhatian saya juga, yang tadi setelah saya bacakan di awal, yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini agak menarik cerita, karena merupakan salah satu penjelas dari ayat yang tadi telah saya bacakan. Bunyinya begini, wal takum minkum, dan hendaklah di antara kamu, para hamba-hamba Allah yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummatun, segolongan orang, segolongan umat, kaum, yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada jalan kebaikan. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang, sekelompok orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya pun sama, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka senantiasa menolak atau mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang menarik perhatian ayat ini, Allah mengisyaratkan adanya dua kalimat yang memiliki artinya sama tapi maksudnya berbeda. Yang pertama adalah kalimat al-khair. Al-khair itu artinya apa? Kebaikan. Terus yang kedua adalah ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya? Kebaikan. Tapi kenapa Allah bedakan antara khair dan ma'ruf? Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan khair dan ma'ruf? Ini ayat ini mungkin sering kita semua dengar.
apalagi kata-kata al-ma'ruf yang namanya kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kalian ada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, al-khair. Wa yanhauna wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada kebaikan juga. Lantas apa sih bedanya al-khair dan ma'ruf? Ada yang tahu? Ini kaitannya dengan ayat yang pertama nanti. Yang pertama tadi. Yang tahu umroh gratis? Fi? Tahu nggak artinya apa Fi? Perbedaannya antara al-khair dengan ma'ruf. Khair, Ustaz. Ya, khair. Khair itu baik, Ustaz. Betul sekali. Khair itu baik. Kalau ma'ruf Cenderungan dengan kebaikan, Ustaz. cenderung dengan kebaikan. Betul juga. Jadi bedanya itu apa? Iya. Perbedaan antara khair dengan ma'ruf, kalau khair itu perlu kepada dalil, perlu keterangan berdasarkan wahyu, itu khair. Makanya ajaran ini, ajaran Islam adalah ajaran al-khair. Dan al-khair ini tidak mesti disepakati oleh seluruh manusia. Al-khair ini tidak perlu disepakati oleh manusia. Hanya mereka yang memahami dalil, memahami kebenaran, yang akan mengikuti al-khair ini. Makanya Islam itu disebut agama kebaikan, yaitu dinul khair, agama kebaikan, bukan dinul ma'ruf. Karena apa? Ma'ruf itu kebaikan nggak perlu dalil, dan semua manusia pasti sepakat akan kebaikan itu. Tapi kalau al-khair, tidak semua manusia sepakat. Contohnya Islam. Islam itu baik, al-khair. Tapi tidak semua manusia sepakat tentang kebaikan Islam. Masih banyak yang nggak percaya dan nggak mau masuk ke dalam ajaran Islam. Berbeda dengan al-ma'ruf. Salah satu contoh ma'ruf adalah ketika kita membantu seseorang yang kelaparan. Itu ma'ruf, perbuatan ma'ruf. Karena apa? Perbuatan ini disepakati oleh seluruh manusia. Yang namanya orang kelaparan harus dikasih makan. Ente mau belajar agama dimanapun, ajarannya sama. Semua agama mengajarkan perbuatan baik kepada orang tua. Itu ma'ruf, bukan khair. Semua agama melarang para umatnya untuk melakukan kezaliman, menyakiti hati orang lain. Itu ma'ruf. Semua manusia sepakat. Yang namanya menyakiti hati orang lain itu tidak dibenarkan. Tapi berbeda dengan al-khair. Contohnya apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khair. Gak semua orang sepakat untuk menyembah kepada Allah. Ada yang menyembah kepada para dewa, ada yang menyembah kepada anak-anak Tuhan, ada yang menyembah kepada ibunya Tuhan, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak meminta kepada selain Allah. Itu khair. Karena tidak semua manusia sepakat. Masih banyak dari golongan manusia yang meminta kepada selain Allah, yang meminta kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, baik makhluk hidup maupun makhluk yang sudah mati.
baik benda yang bisa bergerak maupun benda-benda yang tidak bisa bergerak, baik yang diciptakan oleh alam maupun yang diciptakan oleh manusia. Itulah al-khair. Jadi perbedaan antara al-khair dengan al-ma'ruf adalah kalau al-khair perlu kesepakatan wahyu selain akal. Makanya kita nggak bisa menciptakan ibadah, itu nggak bisa. Bukan disebut kebaikan, bukan disebut al-khair ketika kita membuat sebuah peribadatan tersendiri tanpa didasari oleh dalil. Berbeda dengan ma'ruf. Ma'ruf itu asal akal sepakat dan menunjukkan kebaikan, itu bisa diterapkan. Contohnya itu peraturan lalu lintas, itu ma'ruf. Semua orang sepakat, namanya lampu merah harus berhenti, harus sepakat itu semua. Dan kenapa ketika lampu merah harus berhenti? Atau itu pernah perhatiin nggak? Kenapa ketika lampu merah kendaraan-kendaraan pada berhenti? Ada pernah perhatiin? Nggak pernah perhatiin deh? Hah? Pernah? Lantas kenapa? Pak, lampu merah mobil pada berhenti? Biar nggak tabrakan. Salah, karena mereka pencet rem semua, nginjek rem, jadi pada berhenti. Iya kan? Coba rem nggak diinjak, masih tetap jalan. Karena banyak orang yang udah tahu lampu merah tetap aja jalan. Karena apa? Karena dia nggak nginjek rem. Coba nginjek rem, dia pasti berhenti. Jadi begitulah al-ma'ruf. Korelasinya adalah ayat yang pertama yang saya sebutkan, kuntum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah Allah lahirkan ke muka bumi ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian semua selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Koridor Islam seperti itu. Bukan saja kita mengajak kepada kebaikan al-khair, tetapi secara umum kita harus menyebarluaskan al-ma'ruf kepada seluruh alam. Makanya pondasi ajaran Islam adalah bagaimana kita menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Sama kayak logo SDG, hablum minallah wa hablum minannas. Itu udah tahu belum logo SDG kenapa begini nih? Hah? Kenapa begini? Hablum minallah wa hablum minannas. Baru tahu kan? Di saya dipotong doang ini. Ada orang nggak tahu artinya. Kalau kita yang bikin tuh Madidi, Malepi, cuma telat itu datang waktu itu, jadi nggak tahu artinya. Hablum minallah wa hablum minannas. Agar cangkupan SDG selain untuk pembentukan iman yang kuat adalah memiliki